Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Resliani dengan NIM 19210205. Mahasiswa IKIP Siliwangi, Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, Resli akan membahas sedikit tentang implikator. Yang pertama, pengertian implikator. Implikator satu bagian dari pragmatik. Implikator atau implikator percakapan adalah implikasi pragmatik yang terdapat dalam percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan. Yang pertama, implikator berasal dari kata kerja bahasa Inggris implicate yang secara etimologis berarti mengemukakan sesuatu dengan bentuk lain. Dua, implikator juga berasal dari kata verbal to imply yang berarti menyebutkan sesuatu tanpa secara langsung. Sedangkan to imply dalam bahasa etimologis ialah membungkus atau menyembunyikan sesuatu dengan sesuatu pula. Yang kedua, ada pengertian implikator menurut para ahli. Yang pertama, Ruth Sono dalam Apriliansah pada tahun 2010, jilid 1 mengatakan bahwa implikator adalah makna yang tersirat melalui ujaran sebuah kalimat dalam suatu konteks, meskipun makna itu bukan merupakan suatu bagian atau pemenuhan dari apa yang dituturkan. Yang kedua, Krisda Laksana dalam Pertiwi pada tahun 2011, jilid 21 mengatakan bahwa implikator merupakan bagian dari informasi yang disampaikan yang tidak dikatakan. Penutur selalu dapat memungkiri bahwa mereka bermaksud untuk menyampaikan maksud-maksud. Yang ketiga, implikator-implikator percakapan itu dapat dipungkiri secara eksplisit atau kemungkinan lain diperkuat dengan cara-cara yang berbeda menurut Yuli pada tahun 2006 jilid 77. Yang ketiga, ada macam-macam implikator. Yang pertama, implikator konversional, yaitu implikator yang diperoleh secara langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Yang kedua, implikator non-konversional adalah implikator percakapan implikasi pragmatik yang tersirat di dalam suatu percakapan. Yang ketiga, peranggapan. Peranggapan berupa andaian penutur bahwa mitra tutur dapat mengenal pasti orang atau benda yang akan diperkatakan. Yang keempat, konsep penting implikator percakapan. Yang pertama, implikator memungkinkan penjelasan fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori linguistik. Yang kedua, implikator memberikan penjelasan tentang makna yang berbeda dengan yang dikatakan secara lahiriah. Yang ketiga, implikator dapat menyederhanakan struktur isi deskripsi semantik. Yang keempat, melalui konsep implikator percakapan yang diterangkan berbagai macam varian, kebahasaan yang secara nyata tidak berkaitan atau bahkan berlawanan, tetapi nyatanya berhubungan. Berikut adalah contoh percakapan implikator akibat pelanggaran. Wah, Pak Pin sekarang sudah menjadi orang. Nah, dalam percakapan di atas adalah implikator tuturan yang mengatakan bahwa Pak Win dulu belum sukses. Yang kelima, hal yang harus diperhatikan yang berkenaan dengan implikator. Yang pertama itu, implikator tidaklah bagian tuturan. Yang kedua, implikator bukan akibat logis tuturan. Yang ketiga, mungkin sebuah tuturan yang memiliki lebih dari satu implikator dan hal itu tergantung pada konteksnya. Nah, ini contoh percakapan implikator yang bersangkutan dengan hal di atas. Bagaimana merek sedan terbaru itu? Wah, kebetulan tidak ketinggalan zaman. Dari tuturan B dapat ditarik kesimpulan bahwa sedan merek baru itu baik, hanya saja ketinggalan zaman dan tidak baik untuk merupakan bagian dari tuturan. Sebab itu dikatakan tidak dapat diujarkan. Selanjutnya, yang keenam, jenis-jenis implikator. Yang pertama, konversional adalah pelaksanaan dan pemaknaan umum. Yang kedua adalah percakapan, seperangkat asumsi yang melingkupi dan mengatur kegiatan percakapan sebagai tindakan berbahasa. Selanjutnya adalah contoh implikator konversional. Di sini ada dua wacana. Yang pertama, Rani adalah orang Aceh karena itu dia berani dan konsekuen. Yang kedua, Siti adalah putri Solo, sebab itu dia halus dan luwes. Nah, dari sini dapat kita lihat pasangan yang menentukan unsur makna konversional pada bentuk Rani dan Siti
yang masing-masing adalah orang yang bertemperamen berbeda, namun meskipun berbeda, makna konvensional semacam itu masih dapat diperdebatkan. Namun, diharapkan pada setiap pembacanya agar memahami dan memaklumi sifat konvensionalnya. Mungkin sekian dari pembahasan mengenai implikatur. Mungkin pembahasan kali ini dapat menjadi manfaat dan juga ilmu kepada teman-teman. Dan sekian dan terima kasih.